Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Izinkan saya memaparkan tugas 1.1.A.9 aksi nyata penerapan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan ini yang pertama kali saya akan menyampaikan terkait perasaan saya selama melakukan perubahan di dalam kelas. Ada 4 yang saya rasakan. Yang pertama, tentu saya merasa senang karena dapat menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Yang kedua, saya sangat bersemangat. Ketiga, sangat menantang. Dan tentunya saya juga harus optimis untuk menjalankan pemikiran-pemikiran Kak Hadi di dalam kelas. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kolaboratif, bermain sambil belajar, dan berbasis digital sesuai kodrat zaman. Kedua, mengubah cara pandang saya terhadap peserta didik yang bersemula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Kemudian praktek baik yang saya lakukan yang pertama yaitu pembiasaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, penerapan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, penerapan permainan digital dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya rangkaian pelaksanaan yang saya lakukan ada 3. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu adalah refleksi. Baiklah, berikut ini adalah kegiatan saya ketika mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Yang pertama, di kegiatan pendahuluan saya memulai dengan memberi salam. Kemudian saya lanjutkan dengan menyapa siswa. Dan berikutnya di kegiatan pendahuluan berikutnya yaitu masih dalam menyapa siswa dengan menanyakan kabar dan kondisi siswa, kemudian melakukan absensi kepada siswa, dan dilanjutkan dengan meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa di depan kelas, kemudian mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Kemudian yang saya lakukan adalah persepsi, yaitu mengaitkan pelajaran yang lalu dengan melakukan tanya jawab singkat kepada peserta didik terkait pembelajaran yang telah dilakukan pada hari sebelumnya. Setelah persepsi, kegiatan yang saya lakukan adalah mengaitkan pembelajaran atau materi yang lalu dengan materi yang sedang berlangsung hari ini dengan melakukan beberapa tanya jawab dan penyampaian sekilas tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian masih dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan terakhir yang saya lakukan dalam tahap pendahuluan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan terakhir dalam kegiatan pendahuluan yang saya lakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini sebagai bentuk capaian yang akan saya targetkan pada siswa. Kemudian pada kegiatan inti saya menggunakan problem based learning. Tentunya ada 5 sintak atau 5 fase. Fase 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini saya menyajikan sebuah masalah, yaitu materinya tentang adaptasi makhluk hidup. Saya menggunakan pendekatan scientific effect dengan menampilkan masalah tersebut dalam sebuah tayangan video yang saya sajikan dalam sebuah slide PowerPoint berbentuk media audiovisual. Kemudian kegiatan yang saya lakukan berikutnya adalah 5 tahap fase saya lakukan secara berurut. Fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase kedua saya mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok. Dan fase yang ketiga saya melakukan kegiatan membimbing
penyelidikan individu atau kelompok. Di sini siswa akan bekerjasama dan berdiskusi untuk memecahkan LKPD yang saya berikan. Kemudian fase yang keempat pada problem based learning yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini saya meminta perwakilan dari masing-masing siswa atau kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan terakhir, memasuki fase yang kelima dalam problem based learning adalah menganalisis dan mengevaluasi. Di sini saya membagikan lembar kerja evaluasi sebagai bentuk tes formatif kepada siswa selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berikutnya yaitu masuk ke dalam kegiatan penutup pembelajaran. Hal yang saya lakukan pada kegiatan penutup adalah saya mengajak siswa melakukan refleksi dengan menarik kesimpulan. Kemudian yang saya lakukan kedua adalah menyampaikan pelajaran yang akan datang, kemudian doa, dan terakhir ditutup dengan salam. Nah, berikut ini adalah kegiatan saya dalam upaya membangun dan pembiasaan budaya baik di sekolah. Ada beberapa hal yang telah saya terapkan sebagai kegiatan saya untuk membangun pembiasaan budaya baik di sekolah. Salah satunya yaitu dengan budaya menyapa siswa pada pagi hari dengan menyalami siswa di depan pintu gerbang. Kemudian kegiatan kedua yaitu dengan membudayakan kegiatan literasi setiap pagi. Kegiatan ketiga saya adalah membuat pojok baca di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan pojok baca yang telah siswa buat di dalam kelas. Kemudian selain pembiasaan budaya baik di sekolah, ada kebiasaan budaya baik yang bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sekolah yang telah saya lakukan. Antara lain yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, baik siaga maupun penggalang di sekolah dasar. Tujuannya adalah melatih kemandirian, kedisiplinan, dan ketangkasan siswa. Nama saya Naya. Menurut saya Kak Agus itu orangnya sangat inovatif, sering dan selalu memberikan game setiap kali mengajar di kelas. Yang saya senang dari Pak Agus Riyadi adalah saat belajar matematika. Pak Agus selalu memakai alat peraga dan menggunakan trik-trik yang cepat dan mudah kami pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalinda. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Agus Riyadi. Menurut pendapat saya, Bapak Agus Riyadi adalah guru yang sangat disiplin. Selalu datang tepat waktu, suasana kelas jika beliau mengajar selalu menjadi hidup. Kemudian selalu aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Dan beliau juga selalu mau berbagi pengalaman dengan rekan sejawat lainnya yang ada di sekolah. Ya. Karya nyata yang Bapak Agus ini, Agus Riyadi, itu cukup banyak. Namun bagi saya yang paling menarik adalah di antaranya menyalami siswa pagi hari dan juga mengaktifkan siswa untuk ke perpustakaan dan juga membuat baca di kelas. Mungkin itu yang sangat menarik bagi saya dalam arti kata yang mungkin sudah lama vakum